Oke, masih bersama gue Tanto Java dan kali ini gue bareng dengan Om siapa nih Om? Boril. Boril. Om ini anggota Noah bukan? Bukan. Oh bukan. KW KW. super. Oh Boril KW super. KW super. Oke, kalau yang ini Om? Sama Boma. Sama? Boma. Waduh, ini namanya keren-keren banget ini. Ini dari Selipi Jakarta Barat. Selipi Jakarta Iya. Barat. Jauh juga nih ke KBC hari ini. Om, ini hari ini bawa yang ini siapa nih Om? Lala. Lala. Iya. Kalau yang ini? Alot. Alot. Halo. Ini udah berapa kali ke KBC nih? 5 kali kayaknya deh. 5 kali ya? Iya. Banyak juga ya. Hmm. Nah ini kan burung, nama timnya nih Fatma Jaya SF. Fatma Jaya SF. Kan Fatma Jaya SF pernah gua kontenin dulu ya. Iya. Bawa 3 konslet apa berapa konslet waktu itu ya? Waktu itu bawa 2 doang. Bawa 2 ya? Iya. Nah ini di Fatma ini kan posisinya banyak banget lovebird konslet. Iya, Ya nggak terlalu kan? banyak sih, Bang. Ada berapa? Ada 3. Ada 3. Ya, cuman bahanannya adalah lagi on proses juga. Oh, lagi proses juga ya. Kalau yang dimainin jantan apa betina? Tetap jantan, Bang, itu. Jantan ya? Kenapa sih kok pemain konslet saat ini banyak kan main jantan nggak ke betina gitu? Kalau menurut pendapat saya pribadi nih, Ya, ya, pendapat kita nih. Karena kalau jantan tuh kalau udah sekali ngunci udah bakal terus, Bang. Beda kalau sama betina. Betina kan kalau sekalinya ngadat apa nggak mau jalan itu udah susah lagi buat dibenerin. Jadi ngambil jantan ini lebih konsisten dia ya? Lebih konsisten, cuman prosesnya memang agak lama. Nah, boleh nih dibocorin nih cara berprosesnya. Kalau cara berproses kan setiap karakter burung itu kan berbeda-beda ya, Ya. nggak sama ya. Kita mungkin dari awal kita ngeliat dari karakternya burungnya dulu, dia maunya mainnya di embun atau maunya di untul setiap hari atau di koloni kan macam-macam ya. Ini pendapat saya pribadi nih. Ya. Kalau misalnya kurang kadang suhu-suhu mungkin bisa dilurusin. Apa kita sharing-sharing seputar untuk punya om aja nggak apa-apa. Kita Kalau sharing aja. punya kita nih, kalau dia perawatan ya, Ya, perawatan nih dia subuh sih udah keluar. subuh udah Semua. keluar. Kalau satu subuh keluar rata, kita petel, nggak ada makanan, nggak ada minum, sampai matahari terbit itu kan kena matahari sendiri dia tuh dia mandi sendiri. Nah, Bang. stop sampai di sini Om. Nanti bakal ada pertanyaan nih. Kenapa kok tanpa makan dan minum dari mulai subuh sampai matahari terbit? Kalau gitu sih dia biasanya buat ngelatih doang sih ya. Buat ngelatih apa tuh Om? Ngelatih dia punya pernapasan mungkin lah. Karena burung kayak gini kan apalagi alot ya, alot kan adanya kan mangat tuh dia tuh. Tentu dia di gantangan pun dia nggak bakal makan, Bang. Oh, di gantangan nggak bakalan makan. Buatnya mungkin kalau di pagi nih si alot baru mau makan dia. Gitu. Rada susah dia makannya. Ini burung nyirit ya? Dibilang ngirit sih, iya ngirit juga sih sebenarnya ya, Bang, jarang makan, Bang. Iya ngirit. Ngirit ya? Iya ngirit. Terus lanjut. Kalau sampai dia matahari terbit tuh dia kita kasih mandi, dia mandi sendiri tanpa disemprot. Oh, tanpa disemprot. Nggak, mandi sendiri ngobak dia. Pagi Jadi- biarin mandiri lah istilahnya. Jadi kalau nggak mau mandi, biarin aja. Nggak, biarin aja. Nggak usah pakai semprot-semprotan. Pasti dia bakal mandi sendiri soalnya. Nggak pakai spray-spray gitu, Nggak, pancingan nggak. itu nggak. Jadi kalau posisi konslet kan udah kayak gitu kan perawatan udah jadi konslet tuh. Nah, Banyak teman-teman yang lihat pasti sebelum konslet itu Iya. kayak gimana ngejadiinnya gitu. Sebelum konsletnya ini gitu. Apakah beli bahan udah sebelum konslet atau beli udah kayak begini gitu. kalau untuk beli mah kita mah nggak mampu, Bang. Oh gitu ya. Iya. Jadi bener-bener bikin. Spektakuler, Bang, harga konsep, Bang. Seperti yang kita tahu kan. Gokil nih baru nih ya. Spektakuler ya harganya. Ya. Ya orang kayak kita mah kita kemarin jadi naik motor. Ah. Nggak mampu kita beli Berarti gitu. ini bener-bener bikin. Bener bikin. Dari Balibu apa udah dewasa? Kalau yang alot ini dari Balibu, ini Alat dari Balibu. ini dari remaja deh. Yang ini siapa namanya? Lala. Lala dari remaja. Iya. Ini bisa jadi konslet ini gimana ceritanya? Proses panjang, Bang. Panjang ya? Panjang. Coba ceritain nggak apa-apa nih. Paling sih kalau kita mah sedikit ada doping rahasia pabrik sedikit ya. Boleh. Berarti tetap ada dopingnya. Selesai dia udah ngunci udah kita lepas. Oh, jadi doping itu hanya proses untuk ngonsletin. Iya, Pas lagi udah konslet, stop. stop. Dari pakan atau obat tetes? Obat tetes tetap. Obat tetes. Karena kalau menurut saya pribadi sih bukan nggak saya ngacuin produk ya. Kalau Ah, ah. ada pakan konslet atau pakan buat ini itu sih enggak, saya nggak percaya. Oh, jadi ini dari obat tetes bukan dari pakan. Bukan dari Kalau dari pakan hariannya apa, Om? Millet putih. Millet putih.
Milet putih bisa dilihat tuh, itu milet putih tuh. Ya. Milet putih semua. Dari ngejadiin pun juga milet putih. Milet putih. Kalau ada istilah pakan yang jebol birahi, itu ini ngejadiinnya dijebolin dulu nggak birahinya? Ya, pasti sih tetap. Jadi itu obat tetes itu ngejebol birahi bang. Kita punya rahasia dapur itu gitu. Pengetahuan kita aja itu mah. Ya. Jadi pakai obat tetes. Iya. Untuk semua untuk semua amunisinya atau untuk ini? Amunisi juga buat yang bahan on proses juga. Jadi si Lala juga pakai seperti itu, alat juga pakai Iya. seperti itu. Oh. Ini Cuman kalau- obat tetesnya ngeracik sendiri apa gimana? Sendiri bang. Ngeracik sendiri. Eksperimen lah kita. Eksperimen. Dadakan lah istilahnya. Kita kan bikinnya. main burung juga udah dari tahun 2013 bang. Ah. Dari hadiah dulu gantang itu masih sembako kali. Ikut sama saudara, sama Jadi- teman, sama om. Itu obat tetes itu di stopnya pas udah bener-bener konslet atau ngedouble-nya udah keluar? Double udah keluar. Double udah keluar stop. Iya. Abis itu sih udah proses kita buat cari untulannya dulu. Oh. Karena untulan tuh peran penting sih kalau menurut saya ya. Tadi ini siapa tadi ini? Lala dan Alot. Prosesnya kan dikasih obat. Nah, setelah dikasih obat tadi, dabelan keluar tuh. Iya. Nah, dabelan keluar, pemakaiannya di stop. Stop. Kembali lagi semuanya polos. Polos. Extra puding, gue pengen nanya. Kangkung jagung sih bang. Jagung. Harian jagung nggak Semua pernah nih, semua. Ya, semua. jagung nggak pernah putus. Oh, nggak boleh putus. Nggak boleh putus ya, Bang. Sampai katakan pun kita kasih jagung. Oh, sampai saat ini pun juga masih jagung. Heeh. Dari awalnya jagung, berprosesnya jagung juga ya? Jagung juga tetap Sampai jadinya pun jagung dipertahanin. masih tetap. Yang dilepasin cuma obat tetes Obat tadi. tetesnya aja. Obat tetes. Nah, obat tetes tadi itu membuat si lovebird ini naik birahinya menjadi gacor atau seperti apa kalau untuk analisa dari si Om? Kalau analisa saya sih, kalau burung yang mentalnya kuat sih dia cuman ada perubahan signifikan. Cuman kalau bisa burung yang bener nggak kuat itu pasti bakal lewat bang. Oh, jadi obat tetes ini keras ya? Keras. Keras ya? Iya, Iya. keras. Jadi kalau punya lo amunisinya ini kuat fisiknya mungkin bisa. Bisa Tapi kalau kagak kuat bisa mati. Lewat. selewat. Waduh. Jadi ini kalau misalkan nih, gue punya amunisi bagus, misalkan durasi menitan, pakai tetesan itu badannya nggak kuat bisa mati. Lewat bang. Lewat. Dia pasti lewat. Nah ini untuk ngukurnya nih misalkan nih, ini kuat dan nggak kuat gitu, ada nggak ukurannya? Ada sih paling Ada. kita tes satu tetes pertama kita Ah. lihat reaksinya Ah. apakah ada perubahan atau enggak. Misalnya kalau burungnya udah nggak kuat nih dia pasti bakal murung, diem. Udah kita stop. Kalau yang kuat, Dia bakal tingkah lakunya abnormal. abnormalnya gimana bang? Misalnya Keluar dari karakternya keluar tuh gimana? karakternya kayak dari gaya dia bunyi atau cara dia bunyi di atas lapangan itu beda bang. Mulai kepalanya Nah, ngangguk-ngangguk. kalau dia ini misalkan unik kayak ya gitu kalau alat unik. Berubah dah, pokoknya saya berubah total lah. Kalau alat gimana? Kalau alat setelah pas dikasih waktu itu? Kalau alat pas dikasih itu dia langsung mangap. Oh langsung mangap. Mangap. Nggak mangap cuman masih kosong suaranya. Masih kosong Oh, masih suara. kosong. Nah, di situ baru dikasih masteran. Tapi kita masih tetap itu biar dia keluar suara. Muntah nggak waktu itu? Oh, kalau ini dua sih enggak. Oh enggak. Kalau yang kuat pasti dilepeh lagi. Kalau yang nggak kuat pasti dilepeh lagi. Iya. Oh. Jadi kalau nggak kuat dilepehin dianya. Iya. Oh dimuntah-muntahin dia. Berarti dia nggak kuat itu. Nggak kuat. Kuat. Burung yang kuat itu bener-bener ditelan dia keluar karakternya. Cuma tetap butuh proses om. Oh butuh proses. Betul. Nah setelah ditetesin ini apakah hanya satu kali tetes atau setiap hari ditetesin? Kalau dia kuat kita rutinin. Kalau setiap hari kuat dirutinin. Sehari satu tetes. Nah ini kan bunyinya sampai kayak begitu ya. Dibuka aja biar kameranya ngeliat nih. Iya. Yang alot tadi sore. Oh, suaranya mana ini? Oh ini alat ya? Iya. Yang ini ya? Oh. Nah alat ini kan udah konslet tapi nggak dibawa untulannya. Kenapa nggak pertimbangannya nggak dibawa dong? Kalau masih dari Jabodetabek itu masih nggak kita nggak bawa. Kalau udah main keluar kota baru kita bawa. Oh jadi masih bisa dikondisiin Iya. single ya dia. Kalau dibawa, kalau di rumah pasti Kalau tetap pendapat digabung. sih, kalau masih daerah sini mungkin masih aman. Tapi kalau udah keluar kota, apa udah 2 hari 3 hari itu harus dibawa sih. Oh. Iya. Jadi kalau misalkan ini kan tadi kita ngomongin proses tadi ya.
kalau ditetesin terus posisinya apakah itu kayak tadi diembunin, dijemur, prosesnya itu kayak gitu nggak? Tetap ya. Yang penting kan kita kan konsisten bang buat ngerawat, karena apa ya, bikin burung kayak gini tuh butuh banyak pengorbanan bang. Iya. Waktu, lalu kita kerja juga, ngurus burung juga, pengorbanan banget pokoknya dah. Nah sekarang saya tanya nih ke si Om Boril nih, kalau ditetesin itu apakah mungkin banyak lah yang diproses pasti ya? Banyak yang nggak jadi, dan yang jadi itu ada juga ya? Ada ya. Nah itu yang sebagian yang kuat baru kita pisahin, yang nggak kuat baru kita pisahin juga. Kalian kelihatan tuh yang nggak kuat itu pasti diem. Yang kuat dipisahin untuk diproses untuk selanjutnya. Proses lanjut. Jadi kalau obat itu dipasarin nggak? Enggak bang. Enggak. Buat cetakan pribadi aja. Pribadi. Bukan para suhu konser juga pasti dia punya racikan dapur sendiri bang. Oh gitu ya. Iya. Jadi itu nggak dipublikasikan untuk dijual gitu ya? Kalau ada orang jual produk konser mah buat doping, Ha-ha. selain Biojana ya buat Fit, Super N, itu masih batas normal sih. Ha-ha. Cuma kalau orang bikin nih buat begini buat nyebol birahi, coba silakan dicoba dah. Kalau nggak ada perubahan berarti emang sama aja. Oh gitu ya. Ini kita bukan yang ngancurin produk orang, ini kan pendapat pribadi. Benar. Bukan kita ngancurin produk ini atau ini, bukan. Iya. Ini kan pendapat pribadi. Iya betul. Nah itu misalkan ini tadi si siapa? Alot ya. Alot prosesnya menjadi konslet dari mulai balibu. Itu berapa lama? Sekitar 9 bulan. 9 bulan. Iya. Hampir 1 tahun lah. Hampir 1 tahun. Iya. Kurang lebih Ngunci 1 ya, tahun ini ya. 1 tahun tuh udah ngunci lah istilahnya. Oh. Ini kalau alot ini prosesnya kan panjang juga berarti ya? Panjang. Dari balibu. Iya. Nah, tadi sempat ngobrol juga masalah untulan. Selain tetesan tadi, untuk ngunci si alot ini untuk pakai untulan banyak juga ya? Banyak sih bang. Berapa ganti untulan Om? Sekitar 15,20 sih. Itu proses ganti sampai 15 sampai 20 untulan itu nggak cocoknya tuh dilihatnya dari apa tuh? Dari dia nggak berjodoh bang. Biasanya kan kalau misal lakbat nih nggak cocok, dia kan bisa berantem bang. Oh berantem. Ada yang nggak berantem cuman nggak jodoh, kan bisa kelihatan dari misalnya. Ini nih story nih. Ada yang jodoh tapi nggak berantem. Cuma akur-akuran doang. Akur-akuran doang. Kalau dipisah dia nggak mau ngekek atau gimana tuh? Nggak mau. Nggak mau. Itu mah cuma buat akur-akuran doang. Iya. Itu nggak cocok juga berarti ya? Nggak cocok. Biasanya kalau yang cocok sih ngelolo dia. Kriterianya yang cocok itu untuk untulannya? Biasanya sih kita coba masukin satu persatu. Kita lihat nih. Kalau dia berantem kita cabut. Kalau dia yang satu lagi yang kedua dimasukin dia nggak berantem cuman nggak jodoh, kita cabut. Kalau dia cocok nih, dia ngelolo atau mungkin si yang playernya ngejar atau ngejar karena jodoh ya, itu kita pertahanin dulu, kita coba. Mungkin kan ada yang beberapa hari, minggu, bulan jodoh, entar seterusnya nggak jodoh. Pokoknya itu kita pantau terus bang sampai dia mau kawin. Itu mungkin udah yang terbaik. Oh gitu. Jadi kalau yang diproses kan jantan semua. Kenapa nggak ngambil betinanya gitu? Ada satu misalkan dia jadi dulu betinanya. Punya temen tuh suhu juga sih. Orang berpengaruh lah buat saya di lakbat lah. Dia selalu bilang bikin jantan, coba bikin jantan. Karena kita dulu mau mainnya betina kan. Yang kita tahu betina kok kalau udah ngeluarin durasi tuh edun. Iya. Udah pasti gedur durasinya. Beda sama jantan yang belum ngunci, paling durasi cuma 15, 10. Betul. Itu doang sih. Oke. Jadi pasti banyak banget nih yang nanya gitu. Jadi nggak semua burung bakalan diproses itu bakalan jadi. Enggak semuanya ya. Semua. Kalau menurut Om itu karena bakat atau karena apa? Satu bakat, dua kita lihat dari karakternya dia. Oh karakternya. Iya, karakter. Kalau dari karakter kayak gimana itu Om? Biasanya sih burung kalau lihat dari karakter dari awal gitu ya, udah ada bunyi crit-crit kayak gitulah istilahnya. Udah mulai aktif istilahnya gitu. Burung bawel atau gimana itu kalau ini? Bawel ya. Agak-agak bawel, terus gayanya tengil gitu. Kayak gayanya gak kayak burung-burung biasa lah istilahnya. Oh iya. Normal.
udah normal itu. Ini kalau Bang Boril kalau di proses konslet ini ya. Iya. Karakternya udah dapat. Udah dapat ya, udah Saya dapat. juga konsep bang. Kita juga konsep kalau burung ini bang. Udah konslet ini ya. Bener, maunya jalan mulu. Maunya jalan mulu. Ini kalau apa bawa konslet kayak gini digantengkan gimana nih, diusir-usirin atau gimana? Ya yang penting kita petani jangan sampai gimana dibunyi dah. Kita kejauh biasanya sih. Oh gitu ya. Iya. Kita nggak dekat dari pemain-pemain. Ya mungkin kan ada beberapa orang yang takut digantang burung yang mulang konslet. Padahal di sini pernah loh kita gantang kalah sama Vector. Pernah di sini. Kalah sama Vector. Pernah. Jadi gimana ya kalau kita main burung ya selaras aja lah sama hati lah. Kita yakin burung kita bakal masuk. Ya masuk, insya Allah masuk. Gitu ya. Yang penting mental pemainnya sih tetap. Itu nanti kalau nanti di YouTube nih banyak yang komentar, Bang referensiin dong untuk obat tetesnya gitu, kira-kira gimana ini? Tetap nggak bakal dikasih. Nggak bakalan dikasih ya, rahasia dapur itu ya. Dapur tetap. Jadi coba dikasih tahu di sini ada obat tetesnya. Iya. Memprosesnya untuk ngejebolin birahinya tadi pakai obat tetes. Iya. Tapi kalau menurut saya sih emang hampir rata-rata ya. Nggak mungkin dia polosan doang sih dari dulu. Pakan polos, minumnya biasa, bisa jadi konslet gitu, nggak mungkin gitu ya? Mungkin ada juga prosesnya lebih lama. Yang namanya doping kan itu kan cuma buat memperkuat, mempersingkat, memangkas prosesnya. Iya. Ibu kata lah lewat jalur salib dah. Jalan tikus. Oh iya ini gue setuju nih yang ini. Cuma kalau udah keluar dabelan stop dia ya. Stop. Jadi nih gue pengen nanya nih dari awal nih ya. Ini kalau memprosesnya itu pertama single apa udah ada untulannya? Pertama kan kita cari dulu nih, kita lihat dari karakter, bakatnya dia dari mana. Kita cabut, kita lihat. Kalau emang dia udah ada bakat, udah berkarakter yang sesuai sama kriteria kita yang makin rawat, itu kita cabut dia. Terus kita coba tetes, kita coba rutinin hariannya kayak gimana maunya. Udah ketemu titik terangnya baru kita kasih undulan. Jadi pertama single dulu. Single. Setelah udah ada titik terangnya baru dikasih untulan. Iya. Nah, bener nggak sih kalau dikasih untulan ini, kalau burungnya belum siap ini kadang-kadang trouble lagi? Bisa jadi ya? Bisa faktornya sih mungkin salah satunya dan dari playernya atau untulan yang galak sih biasanya. Oh, jadi dia mundur lagi. Jadi kudu ngasih untulannya itu yang pas. Jadi kalau tadi proses gacorinya sampai keluar dabelan tadi, tetap itu setiap hari dikasih tetesan tadi? Tetap. Sampai ada perubahan signifikan baru kita stop. Oh, sampai ada perubahan bener-bener baru stop? Iya. Jadi itu rahasianya dari Om Boril dan Om siapa tadi? Boma. Om Boma, Boril dan Om Boma ini pakai rahasianya obat tetes. Tapi obat tetesnya sayang sekali tidak dipublikasikan atau dijual. Teman-teman silakan beli di seller-seller yang Anda percaya, silakan. Oh gitu. Kalau memang ada perubahan, alhamdulillah. Kalau ada ya Tetap semangat. Jangan mudah menyerah lah. Oke. Udah kalian punya burung vektor. Jangan takut ngelang konslet intinya. Jangan pernah takut. Jangan takut bereksperimen. Jangan takut bereksperimen, jangan pernah takut lawan lakbet konslet. Pasti ada harapan. Nah ini kan kadang-kadang gini, lovebird mau diolah tapi takut-takutan gitu, takut-takutan. Wah nanti burung gua rusak, nanti burung gua begini nih, nanti burung gua begitu tuh, gitu. Kalau menurut dari Om Boril dan Om Boma nih dikasih, wah jangan dulu nih buat teman-teman di YouTube nih. Itu yang takut-takut itu kayak gitu, harusnya kayak gimana tuh Om? Ya harus ada pengorbanan lah. Harus ada pengorbanan. Tetap harus pengorbanan. Namanya proses tuh butuh pengorbanan. Kalau dari Om Boril sendiri korbannya udah banyak belum? Banyak banget bang. Kalau Om Boma? Banyak juga korbannya. Cuman kita satu eksperimen, jadi nggak takut kitanya kan. Mau coba burung bikin kayak gimana, jadi ya udah siap terima apa adanya gitu. Mau burung itu mati mau apa ya kan. Oh iya betul. Siap terima keadaan burung kayak gimana. Jadi bikin konslet itu susah ya. Susah. Makanya harganya mahal. Makanya harganya mahal. Kita kemarin naik motor. Oh iya. Gak mampu beli burung mahal. Nih gue pengen tahu nih. Nih siapa tadi namanya? Lala.
Lala. Ini kalau Lala ini maharnya berapa? Bisa langsung kabarin langsung aja deh. Oh gitu ya. Iya. Tawaran terakhir 50. 50. Kalau siapa tadi? Alot berapa? Alot 60 dah. Alot tawaran terakhir 60. Edan ya. Kalau punya burung konslet kayak gitu tuh enak gitu tuh. Harganya puluhan juta, ditawar tinggi pun masih ditahan. Aduh. Ya, karena berpenghasilan, Bang. Oh, karena berpenghasilan. Iya. Digantang pun hasilnya jelas. Iya. Iya. Mesin ATM lah ya. Ya. Kalau mesin ATM sih juga enggak lah. Kadang-kadang kita juga ada kondangannya juga. Mungkin kita kalah dari segala ada aspek lah. Oh, Banyak lah aspeknya kalau kita main di gantangan lah. yang namanya lomba ya. Iya. Banyak banget ini ya. Burung bagus belum tentu menang. Nah, Pasti. Iya kan yang banyak kita tahu kan begitu, Bang. Iya. Contoh di kicau nih kita nih, main taruh di murai lah yang sering terjadi kejadian yang tidak diinginkan kan. Burung kita udah kerja maksimal, durasi kerja dapat, tembakan dapat, volume dapat, gaya masuk, kalahnya sama burung diem atau bukan diem sih jatuhnya, burung Dibawa dia lah ya gitu. Ini kayaknya curhatan yang kemarin ya, event kemarin kayaknya. Ini pas lagi ditetes dia si Lala ini langsung keluar gitu ya? Enggak ya? Ini padahal tadi apa? Untulannya galak banget loh tadi pas lagi Kalau di sini benerin. nggak galak, Bang. Kalau di kandang kotak dulu Lebih galak ya? lebih galak lagi. Gila nggak? Gue dikelilingin konslet semua nih tuh. Edun. Oke, terima kasih Bang. Cukup ya. Untuk konten kali ini, terima kasih Om Boril. Sama-sama. Terima kasih Om Boma. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa memotivasi juga untuk pemain-pemain lovebird. Ya. Pokoknya tetap semangat, jangan mudah menyerah, jangan takut kalau ketemu burung konslet. Itu. jangan kendor, guys. Jangan kendor, guys. Oke, kalau di sini ada salam unik nih di konten gua. Namanya salam konslet masih asik friend. Nanti kalau gua bilang salam dari kita bilang konslet masih asik friend. Oke, kita bareng-bareng ya. Salam dari kita, konslet masih asik friend. Oke friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tangkul Java. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.